Pemirsa, DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8G20 Parliamentary Speakers Summit atau P20 pada 5 hingga 7 Oktober 2022 untuk mengetahui bagaimana persiapan pelaksanaan Parliamentary Speakers Summit atau P20 ini. Sudah bergabung Bapak Fadlizon, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Bapak Indra Iskandar, Sekjen DPR RI. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di studio kali ini. Kita ke Pak Fadli terlebih dahulu. Pak Fadli, apa sebetulnya Parliamentary Speakers Summit ini? Jadi terima kasih Mbak Rara. Parliamentary Speakers Summit ini adalah rangkaian dari G20. Dan ini selalu diselenggarakan di antara sidang-sidang dari G20, tapi dari sisi parlemen, karena mereka juga melihat bahwa parlemen ini sangat penting di dalam satu proses decision making dan punya legitimasi yang kuat dari masyarakat, konstituen, dan juga untuk melakukan aplikasi dari berbagai hal yang diputuskan sebenarnya oleh G20. Jadi ini adalah rangkaian karena kita menjadi presidensi dari G20, tentu juga menjadi presiden dari P20. Dalam hal ini Ketua DPR. Dan saya kira ini menjadi menarik karena kita berada di tengah satu tantangan global yang cukup unik, ya. Ada persoalan climate change, ada persoalan geopolitik, konflik Barat, ya, NATO dengan Rusia, dalam hal ini dalam konflik Ukraina, dan juga ekonomi dunia yang juga mendapatkan tantangan-tantangan khusus. Karena itu kemudian kita membuat satu tema terhadap P20 ini, itu berusaha untuk melakukan satu diskusi yang cukup mendalam tentang 4 hal paling tidak. Oke, nah bagi Indonesia sendiri apa sebetulnya pentingnya pelaksanaan P20 ini? Bagi kita tentu ini menjamin bahwa kita menjadi satu player di sini dan kita juga menggolkan kepentingan nasional, national interest kita di dalam misalnya memitigasi soal SDGs, yang terlambat soal mitigasi soal climate change. Kita juga kepentingan nasional kita dalam konteks ketahanan pangan dan ketahanan energi. Dan juga social inklusi sosial. Jadi sejumlah hal yang menjadi kepentingan nasional karena hakikat dari politik luar negeri kita tentu kepentingan nasional, national interest. Baik, ini mengenai pelaksanaan P20 sendiri, Pak Indra, sejauh mana sebetulnya kesiapan jelang pelaksanaan P20 ini? Ya, terima kasih. Jadi secara keseluruhan sebenarnya perhelatan ini kita sudah sangat siap karena seperti keketuaan yang lalu di Italia atau beberapa negara sebelumnya memang parlemennya mencari tempat di tempat kantornya sendiri. Nah, di DPR kita menjadi tuan rumah sehingga kita melakukan persiapan-persiapan yang berkaitan dengan model persidangan-persidangan dari P20. Nah, saya kira secara keseluruhan kita siap dan terus terang kita ini berkesempatan untuk mempromosikan green building DPR. Karena dari tracing kami di dunia ini mungkin satu-satunya kantor parlemen yang 1/4 tenaga listriknya diambil dari tenaga surya adalah di DPR gitu. Ini adalah kesempatan Indonesia tidak hanya bicara DPR tapi juga menerapkan PLTS di kantornya. Di samping itu juga untuk nanti ketua delegasi dan ketua-ketua parlemen akan kita jemput dengan mobil listrik. Ini untuk menguatkan identitas DPR yang kita berkomitmen untuk melestarikan renewable energy. Oke. Apakah itu juga bagian dari dukungan kesekjenan dalam penyelenggaraan kali ini? Kemudian pemilihan tempatnya di Jakarta, tidak di Bali seperti IPO kemarin? Ya, salah satu pemilihan tempat di Jakarta seperti saya sebutkan tadi bahwa ini DPR ini sebagai bangunan heritage kita akan juga promosikan kepada delegasi parlemen-parlemen dunia. Di samping itu juga bahwa diadakan di Jakarta ini tentu kita ingin seperti juga parlemen-parlemen lain memperkenalkan lingkungan kerja parlemen Indonesia kepada parlemen dunia. Dan tentu ini penting menunjukkan bahwa
DPR memang berkomitmen pada green building. Salah satu acara yang juga akan nanti dilakukan adalah penanaman pohon terhadap 100 delegasi. Seluruhan delegasinya ada 362 ya, 19 ketua parlemen, 14 wakil ketua parlemen, ada 2 organisasi internasional, kemudian juga ada belasan duta besar yang juga akan terlibat di dalamnya. Jadi forum ini sekali lagi akan kita mempromosikan bagaimana DPR Indonesia peduli pada isu-isu lingkungan.